Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Januar Eko Aryansyah, SIPSH MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya terlebih dahulu. Ada Agung Osama Adila, kemudian Anggi Paradiansyah, Dele Angelia, Rahmat Hidayah Abela, Rizka Alfionita Lestari, Suci Rahma Hidayah, serta saya sendiri Putri Iswan Nabila selaku moderator. Topik bahasan yang kami bawa kali ini meliputi pengertian, kriteria, fungsi, macam-macam, dan analisis dari asas-asas umum pemerintahan yang baik serta saran dan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Baiklah, untuk pemaparan pertama, saya serahkan pada rekan saya Agung. Kepada Agung, saya silakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara pada halaman 234 menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, serta tindakan sewenang-wenangnya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 17 pada UU Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disingkat sebagai AOPB ini hadir sebagai prinsip yang digunakan untuk menjadi acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Agung. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya Abel. Kepada Abel, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kriteria asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk berpartisipasi dalam proses pengendalian keputusan publik. Yang kedua yaitu transparansi, yaitu pemerintah harus menjalankan operasinya secara terbuka kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan dan penting. Selanjutnya yaitu akuntabilitas, yaitu pemerintah harus bertanggung jawab dan terbuka atas keputusan-keputusan yang dibuatnya. Selanjutnya itu kepemimpinan yang baik, yaitu memastikan bahwa para pemimpinnya memiliki integritas dan kemampuan untuk memimpin pemerintah dengan efektif dan efisien. Selanjutnya itu responsif, yaitu pemerintah harus merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif. Selanjutnya itu keadilan. Keadilannya itu memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil adalah adil dan tidak mendiskriminasi masyarakat. Yang terakhir yaitu ada efektivitas dan efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Anggi. Kepada Anggi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah tentang fungsi dari azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, di sini terdapat dua fungsi menurut para ahli, yakni yang pertama menurut Jazim Hamidi, fungsi dari AAUPB, yakni yang pertama, pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, sebagai alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai administrasi negara yang berwujud dengan penetapan, dan juga yang ketiga sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Kemudian fungsi AAUPB yang kedua menurut Ridwan HR, yang pertama adalah bagi administrasi negara atau pemerintah, AAUPB ini berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindari
administrasi negara ini dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, azas-azas umum pemerintahan yang baik bagi masyarakat itu berfungsi sebagai pencari keadilan, yang dimana pencari keadilan itu maksudnya sebagai dasar gugatan. Kemudian yang ketiga, bagi hakim PT UN berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara. Kemudian yang terakhir, bagi badan legislatif, azas-azas umum pemerintahan yang baik ini digunakan dalam merancang undang-undang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan saya Anggi. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Rizka. Kepada Rizka, disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam dari asas umum pemerintahan yang baik. Nah, menurut Undang-Undang Administrasi, terdapat 17 asas yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan undang-undang dan doktrin. Yang meliputi yang pertama itu adalah asas kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat dua aspek dalam aspek ini, yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Selanjutnya yaitu asas kemanfaatan. Asas yang memperhatikan manfaat antara keseimbangan antara baik individu dengan individu ataupun masyarakat dengan masyarakat luas. Selanjutnya itu asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya yang keempat yaitu asas kecermatan atau bertindak cermat, yaitu asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada data yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan maupun pelaksanaannya, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum diterapkan. Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Selanjutnya yang kelima yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian yang keenam yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang melayani ke masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan saya Rizka. Selanjutnya pada rekan saya Della, saya silakan. Terima kasih kepada moderator materi rekan saya Rizka tadi. Yang ketujuh ada asas kepentingan umum. Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Asas ini agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Yang kedelapan ada asas pelayanan yang baik. Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan ada asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukum, jabatan, dan kelalaian seorang pegawai. Selain itu juga adanya kriteria mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan administrator. Yang ke-10 ada asas kesamaan dan dalam pengambilan keputusan, merupakan asas yang menghendaki pemerintah agar dalam mengambil tindakan atau keputusan yang sama agar atau tidak saling bertentangan atau kasus-kasus yang faktanya sama. Yang ke-11 ada asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif, dan adil. Yang ke-12 ada asas permainan yang layak atau fair play. Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Slide selanjutnya. Yang ke-13 ada asas keadilan dan kewajaran. Asas ini menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Asas keadilan meliputi tindakan secara proporsional, sesuai seimbang,
dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan bahwa setiap aktivitas pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya. Yang ke-14 ada asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Yang ke-15 asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan, namun alasan pemecatan pegawai karena tuduhan melakukan kejahatan ternyata tidak terbukti di pengadilan. Yang ke-16 ada asas perlindungan atau pandangan atau cara hidup pribadi. Asas ini bertujuan agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum. Sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada asas kebijaksanaan, merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undang formal dalam melakukan tugasnya. Hal ini untuk mengantisipasi ketika aturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung persoalan masyarakat. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Dela. Untuk poin selanjutnya mengenai analisis akan dipresentasikan oleh rekan saya Suci. Kepada Suci, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis mengapa pemerintah perlu menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi, AUPB dapat dijadikan tata cara penyelenggaraan negara yang baik, yang dimana dapat mengatur pemerintah administrasi negara dalam meninjau sejauh mana keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, untuk membantu pejabat administrasi negara dalam memantau tindakan yang dikeluarkan oleh administrasi negara, asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara tidak merugikan warga negara. Selanjutnya, untuk penerapan AUPB sangat penting karena kesejahteraan masyarakat mengacu pada asas yang dimulai dari sejarah, bagaimana asas adalah ide yang menjadi dasar pemikiran di mana pemerintahan yang memegang tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, kepentingan masyarakat. Selanjutnya, kepentingan masyarakat lebih utama jika pemerintah ingin membuat ketentuan atau peraturan. Dari AUPB yang berlaku, kita dapat melihat di mana kebijakan pemerintah yang sudah melanggar aturan atau berbuat sewenang dalam mengambil sikap. Selanjutnya, saran terhadap pemerintah. Pemerintah, seperti halnya pejabat administrasi negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan masyarakat, sudah sepatutnya menjalankan tugasnya dengan baik, yakni melalui penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui AAUPB sebagai acuan atau tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam meninjau keputusan yang ditetapkan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atas peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada saran bagi masyarakat, yang dimana kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang utama dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh masyarakat juga dapat menggunakan asas-asas umum pemerintah yang baik ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan masyarakat tadi dengan masyarakat itu sendiri. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Suci. Tibalah di akhir presentasi. Nah, untuk kesimpulan dari hasil presentasi kami ini, yang pertama itu asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB merupakan dasar atau prinsip yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya seperti penggunaan wewenang dalam pengambilan keputusan serta tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AAUPB ini juga dapat dikatakan sebagai nilai-nilai etik yang hidup serta berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Kemudian dalam AUPB juga terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan yang baik, responsif, keadilan, serta efektif dan efisiensi. AUPB juga pada dasarnya berfungsi sebagai pegangan atau pedoman bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan selain itu, bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebagai dasar untuk gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Adapun dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.
Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.